warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, untuk bisa mengikuti sosialisasi tentang Undang-Undang ITE. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah sama-sama dengar perspektif perdata dalam Undang-Undang ITE yang disampaikan oleh Bapak Suwardi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam perspektif pidana bagaimana terkait Undang-Undang ITE itu sendiri. Nanti terakhir ada dari guru besar kita di UNPO, ada Pak Irham ini nanti akan menyampaikan terkait masalah kenegaraan. Ini ditaruh terakhir karena guru besar tadi, karena berat dia menyampaikannya nanti, makanya kami taruh terakhir dia yang seperti itu. Terkait Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, Bapak Ibu, di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum. Nah, itu jelas di dalam Undang-Undang 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Nah, artinya di dalam konstitusi tersebut ada yang namanya disebut dengan supremasi hukum, penegakan hukum. Penegakan hukum dari tingkat bawah tadi, ada dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan, seperti itu. Aparat penegak hukum tadi ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat atau pengacara atau lawyer, seperti itu. Kalau polisi, jaksa, hakim digaji oleh negara, tapi kalau advokat tidak ada. Advokat diberikan honorium dari klien, seperti itu. Tergantung tingkat penyelesaian masalahnya, ringan, sedang, berat. Nah, itu terkait masalah Indonesia merupakan negara hukum. Terus Bapak Ibu perlu perhatikan juga, ada istilah dalam hukum juga namanya ultimum remedium. Hukum itu jalan terakhir. Jadi nggak semua urusan, nggak semua masalah itu diproses hukum. Laporan ke polsek, laporan ke pengadilan, nggak perlu. Kalau cukup sama Pak Kades Bandar Kagungan Raya ini bisa selesai, ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa sama Pak Babin Kantipmas, Babinsa, perkelahian itu bisa selesai, ya udah nggak apa-apa, boleh. Istilah kerennya sekarang itu namanya restoratif justice, keadilan restorasi. Nah, itu diperbolehkan dari tingkat bawah. Disilakan seperti itu, restoratif justice. Ada istilah nama kerennya diversi dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan ultimum remedium. Hukum itu jalan terakhir, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita takut, ya kan? Dalam artian, nanti ini diproses hukum panjang, kalau mau gugat ini nanti banyak biaya, energi, semuanya terkuras, seperti itu. Jadi nggak perlu takut, tapi diselesaikan dengan secara musyawarah, dikembalikan lagi kepada hakikat hukum itu apa. Jadi itulah istilahnya namanya ultimum remedium. Nah, sebelum saya masuk ke dalam Undang-Undang ITE sendiri, kalau dalam hukum itu, kata Pak Irham itu, di sebelah saya ini, sebelum ke hukum itu ada istilah namanya norma. Norma adat, norma agama, norma kesusilaan. Kalau sama Bapak Ibu di rumah kita salam dulu, assalamualaikum, dia kan cium tangan sama yang senior. Ya, ada etika lah, ada attitude lah, kira-kira seperti itu, ada moral kita. Baru terakhir hukum, seperti itu. Kalau misalkan tadi sudah nggak bisa diselesaikan lagi dan seterusnya, baru laporan Pak Kades, laporan Pak Babinsa, laporan Pak Babin Kantipmas, dan seterusnya. Yang pertama itu norma. Nah, norma-norma ini kita harus paham dulu. Dalam hukum tadi, hukum ini termasuk humaniora, ilmu sosial, Bapak Ibu. Jadi diajarkan, ada dari Cicero, ada namanya tadi filsuf. Filsuf ini tadi pemikir kuno, seperti itu, zaman dahulu. Kalau sufi, ya kan, kalau kata kita sekarang ya
sesepuh kita ya kan, datuk kita, nenek kita, uyang, buya ya kan, dan seterusnya seperti itu. Ada katanya ubi socies ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ingat, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Di Bandar Kabungan Raya ini, ketika ada perselisihan dan seterusnya, kalau misalkan tidak terselesaikan, ya hukum terakhir. Oh, ternyata ini penganiayaan, ini masuk dalam KUHP, Bad Book Construct 351. Oh, ini ada malpraktek puskesdes, ini masuk undang-undang kesehatan, masuk undang-undang terkait malpraktek tersebut dan seterusnya. Dimanapun kita berada, ada hukum Pak Kades seperti itu. Makanya disebut dengan ubi socies ibi ius. Terus juga tadi kita harus pahamin, ada equality before the law, persamaan di muka hukum. Artinya apa Pak Kades? Kita di mata hukum sama semua. Di mata Pak Babinsa, di mata Pak Babin Kantipmas sama. Nggak ada yang beda, ini guru besar, gendut badannya, saya kurus. Nah, nggak gitu, sama semuanya. Kalau kita mau lapor ya harus diterima, wajib. Bagi polsek, bagi polres menerima laporan terkait misalkan nggak ada alat buktinya, terkait nggak ada saksinya, terkait dan lain-lain BP-nya masih kurang dan seterusnya. Wajib bagi polsek, polres menerima dulu, nanti melakukan penyelidikan. Kalau misalkan alat buktinya sudah cukup, naik ke sidik penyidikan, terus limpah kejaksaan, terus sampai dengan di proses persidangan. Begitu juga tadi kalau perdata. Bapak Ibu merasa tadi ada orang ingkar janji, wan prestasi atau perbuatan melawan hukum karena Bapak Ibu diambil orang, jelas Bapak Ibu punya sertifikat, gugat ke pengadilan. Biar praktis pakai advokat Bapak Ibu, biar enak. Iya, hubungin Pak Suwardi, hubungin Pak Irham, ya. Biar praktis, biar enak. Lebih baik kita keluar kocek sedikit, ya kan? Atau kocek sedang, kocek besar, kita aman, terima beres, terima akta cerai di rumah, terima sertifikat di rumah, aman gitu Pak Kades. Karena apa kita ngeluarin kocek yang agak besar sedikit, tapi kita terima hitam putih. Kalau hukum itu tadi kaku, kalau hukum ini hitam putih, makanya saya nggak mau terlalu bicara hitam putih ya. Kita kembali lagi kepada kearifan lokal kita yang ada. Hukum itu gitu, hitam putih, benar salah. Kalau dia melakukan misalkan pencurian, benar tidak, ada nggak yang diambilnya, ada nggak orang yang merasa dirugikan dan seterusnya. Nah itu tadi. Terus tadi ada juga yang dalam hukum ini keras, kejam seperti itu, presumption ius di iur. Semua orang dianggap tahu hukum. Nah ini yang kerok. Bapak Ibu nggak belajar hukum, ya. Bapak Ibu nggak mau tahu hukum. Kalau Bapak Ibu lewat payan emas nggak pakai helm, ditilang. Iya. Bapak Ibu misalkan nggak tahu undang-undang darurat, ya kan tahun 54 misalkan seperti itu, tiba-tiba mau ada acara lah di kota, di Gunung Agung Surakarta, bawa sajam, badi dan seterusnya. Pas ada razia di situ, diperiksa, ada, diproses hukum dulu. Apalagi alasannya nggak jelas, saya untuk jaga-jaga aja Pak, berangkat 2 tahun kalau minta. Iya, setahun lu sekolah kayak gitu. Gak punya dalil yang kuat. Apalagi kalau nggak punya pengacara, nah repot lagi. Nggak punya teman advokat, habis loh. Ya itu potretnya. Saya bilang hitam putih tadi, saya nggak mau yang hitam putih seperti itu, tapi harus memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua seperti itu. Terus ada juga dalam hukum itu presumption of innocence, praduga tak bersalah. Nah ini perlu di underline, di bold, ditanamkan Bapak Ibu. Sekalipun orang itu melakukan tindak pidana pencurian, sekalipun orang itu melakukan kejahatan, ya kan, tetap dia punya hak bahwa dia tidak bersalah. Tetap dia boleh membela haknya, membela diri. Sambo, ya kan, hukuman mati jadi seumur hidup, terus banding dia, nanti lanjut kasasi, terusnya seperti itu. Buat orang itu memang melakukan kesalahan, ya kan, baik sedang, berat, fatal seperti itu, punya hak dia untuk membela dirinya, nggak apa-apa, biarkan saja. Selagi dalam proses hukum, kalau sudah ketuk palu dia bersalah, ditaruh di lembaga pemasyarakatan, nah ya bersalah dia seperti itu. Tapi kalau dalam proses ya nggak apa-apa, biarin berdinamika dia kayak gitu. Ini tanah saya ini dari kakek saya, ya nggak apa-apa kalau dia punya hak, punya sertifikat dan seterusnya, biarin berproses dia, gugat lah.
Kalau perdata tadi ada penggugat, ada tergugat. Penggugat ini tadi biasanya ya orang mau ngambil haknya atau yang merasa dirugikan, dia gugat seperti itu. Dalil-dalil yang ada dan seterusnya, dibuktikan dengan apa, AJB, sertifikat dan seterusnya. Kalau pidana itu tadi ada pelaku, ya kan, ada korban seperti itu. Biasanya orang yang tadi menjadi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib dan seterusnya. Tapi kadang-kadang masyarakat takut mau laporan ke Pak Babinsa, Babin Kantipmas, Polsek, Polres. Aduh, panjang nanti urusan. Aduh, saya nggak enak, nanti anak buahnya dimarahin, dimaki dan seterusnya. Nah itu resiko, kita harus berani kayak gitu menegakkan. Makanya ada istilah lagi, fiat justisia ruwet dulu. Keadilan itu harus tegakkan meskipun langit runtuh. Wah, itu kata orang hukum yang sering diomongin. Keadilan itu harus tegakkan walaupun langit runtuh. Kasih KUHP, kasih uang habis perkara, ya kan? Gitu. Nah itu repotnya, ya kan, fatalnya itu tadi. KUHP tadi kasih uang habis perkara. Terakhir, dalam asas hukum itu ada namanya asas legalitas. Bahasa kerennya ulum delictum nulla puna sine previa lide punali. Seorang itu nggak bisa diproses hukum kalau nggak ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Makanya saya bilang ada supremasi hukum, penegakan hukum. Dari pertama itu ada yang namanya Bruno Pancasila. Nah itulah dasarnya dari aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama UUD 45, yang kedua undang-undang, yang ketiga ada Perpu Perpres, yang keempat peraturan menteri. Terus ke bawah peraturan daerah dari gubernur, ya kan, ada kabupaten kota sampai dengan desa. Kalau Pak Kades ini membuat perdes, ya diikutin sama warganya, sama masyarakat, ya nggak boleh. Ada sanksi administrasi di situ, administratif, ya kan, harus nurut, ya kan, eksekutifnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tadi asas legalitas. Kalau sudah dibuat undang-undang, mau nggak mau, tahu nggak tahu harus ngikutin perkembangan seperti apa. Ada KUHP baru sekarang nomor 1 tahun 2023. Nanti Pak Irham tambahin nggak apa-apa, karena disertasi Pak Irham ini seorang dokter Bapak Ibu sebentar lagi. Doanya Bapak Ibu. Amin. Semoga diberikan kesehatan, nggak kurus badannya ya. Itu 2026 berlaku KUHP baru. Sekarang masih KUHP kolonial. Dari zaman dulu sebelum merdeka KUHP itu digunakan sampai dengan sekarang. Saya bingungnya bahasa itu masih relevan ke sekarang. Itu KUHP peninggalan kolonial diadopsi ya sampai dengan sekarang seperti itu, dengan ada bahasa-bahasa yang sudah dibuat ejaan yang disempurnakan. Nah jadi ada legalitas. Selagi nggak ada aturannya nggak apa-apa Ibu melakukan apa saja. Tapi kalau sudah ada aturannya, regulasi, jangan coba-coba. Dari kita lahir sampai kita wafat ada regulasinya semua. Kita perlu akta kelahiran sampai dengan catatan kematian, semuanya ada aturannya. Nah saya masuk ke dalam undang-undang ITE sekarang. Kalau seperti ini tadi kita harus punya etika, moral dan seterusnya. Kalau di dunia maya kita harus tahu namanya etiket. Nah etiket itu sama tadi, kita harus menggunakan tata krama di dalam dunia maya. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Pahami hukum, jauhi hukuman. Kalau Bapak Ibu ngomong basing-basing, woi, Puji, benaul kamu ini dan seterusnya ngomongin apa ya kan, ada video dan seterusnya. Nah, kena undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE itu tadi hampir sama dengan KUHP, bedanya dia mentransmisikan, mempost, ya kan, ke dunia internet, ke sosmed dan lain-lainnya. Nah, kalau dia sudah mempost ke dunia maya, itu jadi BB, bukti kita seperti itu. Jadi kita harus pahami tentang etiket tadi. Kalau berdasarkan KBPI, etiket ialah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Nah kita tadi nggak usah pakai dunia maya, kita harus tahu ya kan etikanya seperti apa. Ngomong sama yang lebih tua, ngomong sama Pak Kades, ngomong Pak Babinsa, Babin Kantipmas, sama siapa aja kita tadi harus beretika. Itu juga dalam dunia maya. Walaupun sekarang lebih praktis sekarang di dunia maya itu, kita nggak kenal aja, kalau orang tersebut mau ngeladenin kita, ngobrol kita, baik call maupun video call seperti itu.
kita baru kenal aja minta nomor HP dia, kontak dia, kita urgent ada urusan, bisa kita telepon, dia ngangkat pasti ya kan, gampang sekarang. Makanya diatur Undang-Undang ITE 2006 jangka 19 tahun 2016 seperti itu. Nah, jadi etiket harus Bapak Ibu pahami. Jarimu harimaumu, jangan sampai tadi sedikit-sedikit curhat ke Facebook, curhat ke WA, curhat ke Instagram dan seterusnya. Dikit-dikit misalkan mau ke Karang OTW Bandar Lampung, kosong rumah dibobol akhirnya ya kan, sering kejadian. OTW sini lihat orang ya kan ada cepunya, kita nggak tahu cepu di mana-mana Pak, iya kan, iya, berbasis pemerintah, berbasis swasta sekarang ini kayak gitu. Nah itu harus hati-hati tadi, jadi jangan sampai sembarangan lah. Kalau cepu asli, intel asli nggak akan mau nggak diupdate status, silent aja. Saya perhatiin gitu, nggak ada. Apalagi tadi yang resmi-resmi ya kan, yang ada bintang-bintang itu. Kadang-kadang pangkat tertentu dia nggak ada sosmed dan seterusnya. Wikipedia kadang-kadang di hold dulu. Paling ada informasi sedikit, setelah itu nggak ada lagi, nggak mau dia ketahuan dan seterusnya. Nah itu, tapi tadi kalau warga sipil biasa ya sepantasnya aja lah kayak gitu ya kan, biar ada kehidupan, dan sampai tadi punya sosmed mati kayak kuburan, minimal ngasih tahu lah ya kan, kayak Pak Ilham update status di sini dia gitu kan, tahu ya kan, ngasih tahu warganya walaupun dia belum semuli. Sebagai PKH Pak Ilham juga ya kan, banyak sebelah saya nih Bapak Ibu jobnya dia ini apa aja. Jadi tadi kalau dalam Undang-Undang ITE Bapak Ibu saya tekankan lagi, kalau secara umum elemen-elemen kejahatan dalam pasal ini ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik ya. Jadi Undang-Undang ITE itu tadi terkait dengan masalah internet. Kalau Bapak Ibu tadi meng-share ya, ada perkelahian, terus Bapak Ibu tadi mendapat perlakuan yang tidak enak dan seterusnya, nah harus hati-hati, jangan sampai tadi Bapak Ibu jadi korban di situ malah terbalik menjadi pelaku. Kadang-kadang seperti itu sering terjadi, terus hati-hati. Kalau misalkan mau ngepost foto orang dan seterusnya harus bagus-bagus, baik-baik bahasanya, takutnya dia nggak terima, kita dilaporin. Nah kalau dalam Undang-Undang ITE itu nggak banyak. Yang di sini menjadi potret, menjadi sorotan. Yang pertama, kalau dalam potret kejahatannya ada yang melanggar kesusilaan. Ngerti sendiri terkait masalah kesusilaan. Ketika Bapak Ibu meng-share baik foto maupun video yang tidak senonoh, dipanggil dulu Bapak Ibu, dimintain keterangan ya, tapi lewat sosmed, sosial media baik Facebook, Instagram, Twitter dan seterusnya. Nah nanti tadi ada polisi cyber di situ yang ada tagnya. Nah ini orang Lampung Utara ini buat video ini, nah orang Lampung Utara ini ada foto ini, dicari seperti itu, dimintain pertanggungjawabannya benar atau tidak. Atau tadi Bapak Ibu nggak tahu dapat foto, nggak dapat video, tiba-tiba langsung ngepost saja. Nah ini orang nggak benar dan seterusnya. Nah dimintain pertanggungjawaban juga Bapak Ibu. Jadi kalau terkait ITE ini bukan aduan, bukan laporan, delik murni. Polisi bisa proses sendiri. Kalau misalkan tadi itu masuk dalam ranah dia, gitu ya Pak Babin Kantimas ya. Itu delik murni. Jadi bisa proses sendiri tanpa adanya aduan laporan. Kalau misalkan itu viral ya kan, misalkan Pak Kades ya kan ada main-main dia sama siapa gitu ya kan, ada yang ngepost, dicari itu pasti. Nggak main-main, tidak lanjutin itu pasti itu. Terus yang kedua terkait muatan perjudian. Nah, sekarang lagi rame juga slot dan seterusnya. Harus hati-hati juga. Polisi ini random kadang-kadang, tiba-tiba ke warnet dia, ada yang main slot, bener ya kan akun dia dan seterusnya, bisa diproses hukum. Nah, slot sampai dengan tadi ke bandar-bandarnya itu bisa ditelusuri. Eroknya tadi polisi cyber seperti itu, dia bisa detect, tahu dia. Apalagi kalau misalkan sudah terintegrasi dengan bank ya kan dan lain-lain semuanya, tahuan menyebut di mana aja.
orangnya, di mana tempatnya dan seterusnya. Nah itu tadi terkait perjudian. Terus ada juga yang sering viral mendapatkan perhatian, ayat 3-nya terkait masalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah ini bingung Bapak Ibu, penghinaan pencemaran nama baik ini. Bapak Ibu ngoceh-ngoceh misalkan, kamu ini nggak bener, marah-marahin orang lah, dungu kamu dan seterusnya, orang itu nggak terima. Misalkan itu sudah di-upload ya ke YouTube, ke Facebook dan seterusnya, bisa dilaporin, Bapak Ibu bisa kena. Padahal tadi ya Bapak Ibu jadi korban dia sudah ngomong apa yang nggak bagus, nggak baik, Bapak Ibu emosi seperti itu. Tiba-tiba dia ngerekam, upload seperti itu, atau tadi dia yang upload. Nah harus hati-hati, itu kadang-kadang harus menggunakan ahli. Ngeri kadang-kadang terkait masalah penghinaan pencemaran nama baik, banyak itu di kota bumi, di kota itu ya kan, dapat pejabat itu entah istrinya berantem sama istri orang dan seterusnya di pos ya kan. Ada juga di Abu Smuli nih, istri tentara sama keluarganya di-upload ke Facebook ya kan, ada kata-kata caption dan seterusnya, dilaporin polisi. Nah kalau sudah masuk ranah penegak hukum, nah itu repot Bapak Ibu, semuanya keluar, energi, pikiran, biaya, tidur gak enak kadang-kadang kalau sudah dapat panggilan polisi itu ya Bapak Bin ya. Kalau dapat laporan itu, panggilan dari polisi ini enak, makannya enak, kepikiran, aduh proses hukum gak ini saya ya, ditanya-tanya terus ya kan, ngeri. Kayak tadi jauhin lah hal-hal tersebut. Terus yang terakhir dalam undang-undang ITE yang menjadi potret viralnya ada namanya muatan pemerasan atau pengancaman. Nah harus hati-hati juga. Jadi sekarang itu enak kalau misalkan ada yang ngancem kita, apalagi menggunakan sosmed, udah screenshot aja itu jadi bahan BB. Atau tadi ada ujung-ujung datang puskes bu, minta dia ngamuk-ngamuk, minta duit dan seterusnya, perbuatan tidak menyenangkan ya kan. Apalagi sampai dia ngeluarin tadi tajam, sempi, udah dari perbuatan tidak menyenangkan ya kan, ada senjatanya seperti itu, berangkat dia bu, laporin aja, berangkat dia. Atau tadi kalau dalam KUHP ada pasal 310 pencemaran nama baik, artinya tadi kalau dalam KUHP itu nggak masuk di internet ya. Misalkan saya lagi berdiri di sini bicara bahwa kades ini tidak benar dan seterusnya, fitnah lah saya, Bapak Ibu mendengarkan semua, Pak kades ini bisa lapor dia perbuatan fitnah, pencemaran nama baik, saksi banyak ya kan, masuk itu 310. Tapi yang sering terjadi itu tadi 335 perbuatan tidak menyenangkan dengan tadi ya senjata tajam atau sempi. Kalau cuma marah-marah tuh biasa Bapak Ibu, nggak apa-apa kalau marah-marah masih ngoceh-ngoceh, iya-iyain aja, diem ya kan, hilang sendiri dia. Tapi kalau dia sudah mukul, nah bisa masuk penganiayaan 351 ya kan. Sampai dia misalkan pisaunya jatuh ke meja jeder, nah udah masuk 335 perbuatan menyenangkan. Kita bilang dia nakutin saya apa gimana, dia ngantem ladu dia itu ke meja, wah takut saya, masuk itu bagi bos MP ya kan, ada yang ngeliat. Nah enak jadi saksi. Makanya tadi Bapak Ibu semua harus paham hukum ya kan, gimana caranya tadi kalau mau melangkah beraktivitas harus paham regulasi-regulasinya. Jangan sampai tadi Bapak Ibu bermasalah dengan hukum. Karena apa? Bermasalah dengan hukum, repot urusannya, panjang urusannya. Coba lah perhatiin, nggak ada yang mau nggak kepsek kepala sekolah baik SD, SMP, SMA dipanggil sama polisi dan kejaksaan. Ada yang mau nggak? Pening pala dia orang, aduh. Apalagi kalau misalnya LSM datang, aduh pening pala saya. Bener, pening. Makanya tadi harus paham ya kan, rule-nya, regulasinya seperti apa dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu dari saya dalam perspektif pidana. Nanti kawan saya sebelah tentang kenegaraan, ini banyak dia ini undang-undang apa aja sampai kalau kenegaraan Bapak Ibu. Namanya Pak Irham, nanti tinggal tanya aja Bapak Ibu, banyak undang-undang dihafal itu Bapak ini. Cukup ya Bapak Ibu ya, semoga apa yang saya berikan ini bisa Bapak Ibu serap, bisa Bapak Ibu pahami. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.